Halo deh, di video kali ini kita masih ngebahas yang namanya Rode Wireless Me. Nah, untuk mikrofonnya sendiri sebenarnya di dua video sebelumnya udah dibahas hampir tuntas ya. Nah, menurut gua kurang abdol kalau misalnya nggak ngebahas mikrofon yang satu ini dengan aplikasinya, yang dimana ngebuat nih mikrofon jadi OP banget dan untuk penggunaannya jadi praktis banget. Nah, sebenarnya kalian juga dari tadi udah merhatiin kalau gue ngeletakin mikrofonnya kayak gini. Jadi ini gue lagi menggunakan receivernya aja, dan ini tuh direkam ke laptop menggunakan OBS. Kenapa bisa? Itu karena aplikasinya. Kalian lihat dulu ya untuk aplikasinya ini. Ini gue cuma pakai RX ya. Kalian bisa lihat ini on menggunakan dynamic, dan ini menggunakan merge. Kalau misalnya split ya, ini kan ada mode split dan mode merge. Kalau split itu nantinya akan jadi stereo. Jadi kayaknya kanan doang yang bakal kalian denger ya. Karena kalau mau kiri itu sama TX-nya. Jadi kalau misalnya buat nge-split audionya mau dipisah-pisah ya, biar nggak bertumpuk atau biar gampang dieditnya, ya bisa pakai yang split. Nah, untuk levelnya juga bisa diatur. Di sini bisa high, dan ini kalau low, dan ini mid. Jadi gue sih milih high aja karena suara gue sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena udah malam juga dan ada yang tidur di belakang gue. Jadinya gue segini aja kayaknya cukup. Dan untuk kualitas audionya sepertinya bagus, tapi to be fair aja, mungkin plosipnya itu masih kerasa kayak pisang gitu. Terus pisang pisang lagi, pantai. Jadi kalau misalnya kalian dengerin ada kayak gitu, ya itu dynamicnya sih memang agak kurang ngefilter dari plosipnya itu. Tapi is okay ya. Sebenarnya kalian bisa pakai bulu kucing kalau misalnya buat kayak gini-gini, karena nanti bakal ngurangi yang namanya plosip. Dan ya, itu bisa diatasin sebenarnya. Atau pilih Genesis yang auto. Nah ini kayak gini yang auto, biar suaranya jauh lebih konsisten ya, nggak naik turun. Tapi gue rasa ya untuk streaming kayaknya lebih cocok untuk dynamic ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin lagi di aplikasinya, ini kan untuk TX1 disconnect unpair, tapi di kanannya itu ada yang namanya TX2 not paired. Jadi sebenarnya lu bisa nambah satu lagi kalau misalnya butuh mikrofon tambahan. Jadi ini yang salah satunya praktis banget menurut gua. Kalau misalnya lu udah beli yang satu receiver dan satu transmitter, lu bisa nambah lagi satu transmitter, jadi punya 3 mic, dan itu memang dijual terpisah. Ini yang menurut gua praktis banget. Jadinya lu nggak perlu beli langsung sekaligus. Kalau misalnya memang budgetnya cuman bisa beli satu receiver dan satu transmitter, dan ada keinginan nambah, bisa tuh cuman beli transmitternya aja. Good job lah ya. Dari tadi sebenarnya juga kalian lagi dengerin kualitas audio dari mikrofon yang satu ini, dan ini gue rekam menggunakan OBS. Jadi harus menggunakan aplikasinya ya, karena kalau enggak kayaknya nggak bakal kedetek. Kalian bisa lihat juga di sini audio input capture. Di sini adalah desktop microphone Wireless Me RX. Jadi ini yang gue suka ya. Jadi lu bisa manfaatin receivernya aja sebagai mikrofon buat streaming, ya kan? Bukan berarti di mikrofon lain nggak bisa ya, tapi kayaknya lu harus pakai 2 mic juga, satu receiver dan satu transmitter. Itu bisa untuk mikrofon lain, tapi lebih fair aja, agak ribet, dan ya gunanya bukan buat itu juga kan. Tapi untuk Wireless Me ini bisa lu pakai untuk receivernya aja buat streaming. Dan ya, itu yang menurut gue OP banget karena praktis jadinya. Jadinya lu mau pakai untuk vlogging bisa, buat wawancara bisa, dan buat streaming bisa juga, dan gak ribet. Ini menurut gue cukup bagus sih ya. Jadinya lu cukup butuh Wireless Me aja untuk segala kegiatan yang mungkin lu butuhkan, seperti vlogging, wawancara, ataupun streaming. Ya, ini bagus banget dan gue cukup suka. Aplikasinya memang bener-bener OP ya. Bisa nambah, bisa atur banyak hal juga, nggak banyak hal sih sebenarnya.
lebih kayak ngatur audionya supaya enak dipakai buat streaming, dipakai buat recording, dipakai buat wawancara, ataupun dipakai buat vlogging. Jadi udah disediakan semua di aplikasinya. Ini yang membuat Wireless Me ini worth it, tentunya karena aplikasinya Rode Mobile Central atau Rode Desktop Central, gue lupa nama yang di sini. Tapi itu dia. Bagaimana menurut kalian? Praktis nggak sih? Oke, sekarang gue ada 2 HP di sini dan gue mau tes yang namanya onboard memory. Jadi kalau udah disetting di aplikasinya, kayaknya sih ini nggak bakal berubah ya. Tapi kita coba dulu. Sini ya, settingannya kayak gini. On untuk receivernya, TX-nya juga off. Tapi kita ubah dulu di sini ya. Untuk gain access-nya dynamic. Lalu untuk modenya merge dan untuk levelnya mid. Oke, untuk lampunya nih ya, dim dan bright. Ini cuma beda di intensitas cahayanya doang ya. Lalu untuk TX-nya ini auto dan untuk lampunya bright. Oke, kita coba cabut untuk di receivernya. Nah, lalu kita pindahkan ke yang iPhone. Oke. Kita buka lagi aplikasinya ya. Nah, kalau kalian lihat settingannya sama seperti tadi. Kayak tadi ya, tuh. Untuk gain access-nya dynamic, levelnya mid, modenya merge, dan untuk yang lainnya juga sama. Kalau nggak kelihatan, gue turunin dulu ya. Kayak gini ya settingannya. Kita akan coba ubah di sini. Untuk settingannya, kita ubah lagi. Kita coba ubah gain access-nya ke kita ubah ke off aja ya. Lalu untuk modenya split dan untuk levelnya kita ubah ke high yang ada di receivernya. Untuk lampunya kita dim aja ya, redup. Sedangkan untuk yang TX-nya, transmitternya itu gain access dynamic dan lampunya juga kita dim. Oke, ini settingannya udah berubah. Nah, karena tadi Android udah kalian lihat, kita coba lagi ke Android apakah berubah. Sudah kebaca dan yap, sama ya settingannya kayak yang tadi udah disetting di iPhone. Dan ya, untuk onboard memorinya ini berguna banget sih kalau misalnya kalian memang butuh settingan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin nanti mau pakai kamera atau pakai handphone, tinggal di setting aja dan nggak perlu khawatir settingannya bakal berubah karena udah ada onboard memory di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk fiturnya seperti ini? Coba teruskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan ya, itulah dia untuk Rode Wireless Me dengan aplikasinya yang membuat mikrofon ini OP banget dan praktis banget menurut gue. Jadi lu cuman butuh satu ini aja ya, satu receiver dan satu transmitter untuk segala kegiatan yang membutuhkan audio yang mungkin lu sendiri nggak bisa nambah-nambah banyak lagi ya. Jadi cukup ini aja dan ya worth it banget tentunya. Dan kalau misalnya tertarik dengan Rode Wireless Me, langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan pastiin aja kalau misalnya kalian beli juga di marketplace ada logo MPP atau Motomovie yang dimana itu adalah distributor resmi Rode yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Rode Wireless Me? Apakah worth it atau enggak ya sepanjang 3 video ini? Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai mikrofon yang satu ini. Dan kalau misalnya kalian udah beli mikrofon yang satu ini, coba ya sharing aja apakah memang worth it atau enggak. Ya, setelah kalian pakai itu mikrofon, langsung aja drop di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan juga jangan lupa follow untuk beberapa akun sosial media dari Techbuzz ID. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu juga buat koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sekian dari gue Fakih, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.